Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan UTS 2 pemrograman mobile kelas A. Kami di sini mengembangkan aplikasi yang bernama Jamuin. Ini adalah aplikasi mobile untuk proyek vending machine pada praktikum IoT. Jadi untuk developernya sendiri ada dua orang, yaitu saya sendiri yang bernama Fatur Rahman Pratama Putra dengan NPP 1593 dan rekan saya yang bernama Muhammad Faris Al-Farisi dengan NRP 152023 124. Untuk target pada UTS 2 ini sendiri, kita di sini ada dua target, yaitu ada subCPN ketiga, yaitu di mana mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep perhitungan matematika dan logika pada aplikasi yang dikembangkannya. Dan subCPN keempat, yaitu mahasiswa mampu menerapkan transaksi data menggunakan sumber-sumber data yang bersifat publik. Nah, kita di sini untuk mahasiswa untuk subCPN ketiga ini, kita menerapkan sistem pada perpajakan dan teks pada eh, check out saat membeli jamunya sendiri. Lalu ada juga konsep perhitungan ini kita terapkan pada konsep pada keranjang belanja di mana kita itu bisa memilih berapa banyak produk yang akan kita beli. Lalu untuk subsegmen keempat ini, kita di sini menggunakan tiga jenis public API, yaitu ada Mitras untuk pembelian, lalu ada Gemini API untuk expert system AI-nya, lalu yang terakhir ada map dealer. Itu digunakan untuk peta dalam aplikasi. Untuk arsitekturnya sendiri, kita di sini menggunakan dua buah, yaitu backend dan untuk aplikasi mobilnya. Jadi ini dipisah dan dihubungkan menggunakan API. Untuk penjelasan kode lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya di akhir video. Sekarang saya akan mendemokan saja dulu aplikasinya seperti apa. Sekarang saya akan mendemokan tentang aplikasinya. Jadi waktu pertama kali masuk di sini kita akan disajikan oleh splash screen. Dan kita akan langsung masuk ke menu dashboard. Nah, di menu dashboard ini, meskipun kita tidak login, kita bisa melihat untuk produknya seperti apa. Lalu ini kita bisa konsultasi kepada expert systemnya agar merekomendasikan jamu-jamu yang kita perlukan, dan juga ada map itu untuk mencari mesinnya. Lalu kita login terlebih dahulu. Untuk loginnya kita coba untuk buat akun dulu. Nah, di sini kita diperlukan untuk memasukkan nama, nomor telepon, lalu ada email, passwordnya, dan setelah daftar kita akan dimasukkan ke dalam aplikasinya. Nah, di sini saya akan langsung saja untuk menunjukkan bagian mana untuk perhitungannya dan bagaimana untuk API-nya. Untuk pertama-tama bagian perhitungannya itu ada di sini. Misalkan kita akan membeli suatu jamu produk. Maka di sini kita tinggal tambahkan. Nah, di sini juga sama bagian perhitungan. Kita bisa memilih berapa banyak jumlah yang akan diordernya. Maka kita satu saja. Ini kita akan masuk ke dalam keranjang. Nah, di sini sudah terdata untuk jamu yang akan kita belinya itu ada apa saja. Di sini harganya itu 15.000. Di sini juga bagian perhitungannya. Misalkan seperti biaya layanannya berapa, lalu ada biaya pajaknya, dan semuanya itu akan ditambahkan menjadi total sini. Nah, di sini sebelum kita bisa check out, kita haruskan untuk memilih mesin terlebih dahulu.
seperti ini. Di sini juga bisa terlihat ada mesin terdekatnya yang mana saja. Kita di sini milih saja yang ini, Tenas misalnya. Lalu checkout. Nah, di sini salah satu bagian API-nya. Di sini kita pakai API Midtrans. Saya akan langsung saja demokan untuk API selanjutnya. Selanjutnya itu ada API pada export system. Itu kita menggunakan Gemini API. Yaitu hasilnya seperti ini. Jadi kita di sini memilih sesuai apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang kita alami itu. Lalu nanti sistem akan merekomendasikan jamu-jamu yang kita perlukan. Hasilnya itu nanti akan seperti ini. Nah, di sini saya dapat rekomendasi untuk meminum jamu beras kencur. Nanti di sini kita bisa lihat alasannya seperti apa. Dan di sini kita bisa lihat jawaban-jawaban yang tadi kita jawab itu seperti apa. Di sini juga kita bisa langsung melihat produknya dan bisa langsung ditambahkan ke keranjang untuk dilakukan pada checkout. Dan untuk API yang terakhir yaitu adalah API pada map ini. Nah, kita di sini mengaplikasikan sistem map untuk mencari vending machine terdekatnya. Selain itu juga, karena pada soal ini kita diharuskan untuk memiliki tiga jumlah yaitu ada admin dan klien. Lalu di sini ada bagian front end yaitu aplikasi klien, yaitu front end aplikasi admin, dan juga server database dan API. Di sini kita juga menerapkan sistem login admin. Misalkan saya login saja di sini dulu. Nah, ini adalah dashboard admin yang sudah terintegrasi dengan aplikasi mobilnya. Jadi di sini kita bisa untuk memonitor kondisi mesinnya seperti apa, seperti status ini online atau tidak. Lalu untuk manajemen stoknya seperti apa. Lalu ada transaksinya seperti apa. Dan ada beberapa status seperti order, revenue, dan lain sebagainya. Nah, untuk admin ini sendiri, karena untuk masalah security, jadi kita menambahkan sistem agar jika misalkan admin login dan aplikasi di close, maka ini akan otomatis terlogout sendiri. Jadi untuk loginnya itu untuk admin tidak persisten, sedangkan untuk user itu masih persisten. Nah, persisten seperti ini. Tadi admin itu langsung ke logout, sedangkan jika user ini akan tetap terlogin. Kita juga mengembangkan untuk websitenya. Di websitenya itu sendiri, untuk fitur admin itu bisa ada fitur yang lebih lengkap lagi seperti mengontrol user dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Melanjutkan apa yang dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fatur. Jadi di sini kami tidak hanya menggunakan mobilenya saja, tapi di sini juga kami menggunakan web. Nah, untuk di web ini itu tuh berguna untuk sebagai alternatif untuk mengontrol aplikasi dengan cakupan yang lebih luas. Nah, sebenarnya tuh di web ini tuh ada user dan admin, tapi di sini akan langsung menjelaskan saja web adminnya. Jadi pada web admin ini dia bisa memonitoring vending machine yang ada.
Nah, untuk contohnya itu ada vending mesin A, B, C, D, yang dimana dia bisa mengontrol status tiap-tiap vending mesin. Nah, lalu di sini juga ada status mesin real time untuk suhu atau DHT-nya. Nah, di sini juga ada bagian action-nya atau yaitu, jadi di sini bisa kelola produk. Untuk kelola produk tiap-tiap masing-masing dari vending. Lalu ada lihat transaksi, yang dimana itu bisa melihat berbagai transaksi yang ada. Lalu ada kalau user, yaitu untuk mengelola user-user. Nah, tapi karena ini masih dalam tahap pengembangan, jadi di sini belum bisa berjalan selaras. Nah, lalu lanjut ke bagian kode. Di sini tuh kita pakai persisten dan non persisten untuk user dan admin. Jadi persisten itu untuk user, sedangkan non persisten untuk admin. Jadi kalau misalnya user ini menutup aplikasi, dia tidak akan terlogout otomatis. Tapi sedangkan admin, jika admin ini menutup aplikasinya, dia itu bakal terlogout otomatis karena tidak di save di lokal untuk sessionnya gitu. Lalu bagian ke perhitungan atau matematisnya. Jadi di sini tuh kami pakai float untuk menjumlahkan subtotal dari semua items, terus kemudian dihitung atau menghitung pajak 11% ini pakai cara subtotal yang tadi ini, subtotal dikali 0,11. Nah, nanti untuk bagian totalnya itu dari subtotal ini tadi ditambah service fee, service pajak service, lalu ditambah pajak gitu. Nah, lanjut ke bagian admin revenue, admin dashboard. Nah, di sini tuh kami menghitung total revenue dengan cara mengelup semua transaksi dan jumlah gross amount dari transaksi yang statusnya itu sukses paid settlement. Lanjut ke bagian API. Untuk API yang integratednya, jadi kami memakai 3 API. Yang pertama itu MapTailer. Jadi buat apa MapTailer ini? Seperti yang tadi dilihat di mobile, MapTailer ini berguna untuk mengambil API dari untuk mappingnya gitu. Nah, lalu ke bagian API kedua yaitu Midtrans transaction. Nah, jadi untuk apa Midtrans ini? Jadi kan untuk bagian transaksinya kita menggunakan Midtrans. Jadi Midtrans itu sebagai paymentnya atau pembayarannya. Lalu lanjut ke bagian API ketiga, yaitu di sini kita pakai Gemini AI. Buat apa Gemini AI? Jadi Gemini AI itu berfungsi sebagai expert system. Jadi nanti bagian machine learning-nya itu bakal mengambil dari API Gemini gitu. Segitu saja penjelasan dari saya dan rekan saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.